warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahburun. Sama-sama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang amat sayangi, yang amat hormati, yang sudah seperti Abi sendiri, Abah Raud tercinta, semoga Abah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kiai Haji Badrul Bakri, alhamdulillah. Kemudian Kiai Haji Abdul Majid Bakri, alhamdulillah. Waktu itu Amr bertemu dengan beliau di Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di sana. Guru Amr Kiai Haji Zulkifli Ali, ya, beliau saudaranya Ustadz akhir zaman. Masya Allah, alhamdulillah. Memang di akhir zaman seperti ini, ya, maraknya kemaksiatan, kita membutuhkan guru, ustadz, dan ulama-ulama seperti beliau ini. Alhamdulillah hadir juga dosen Amr tercinta, Dr. Kiai Haji Badruddin Subki. Alhamdulillah, beliau dosen Amr di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah, luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Biasanya kalau dosen itu ngajar pakai slide, beliau enggak, langsung kelas aja. Luar biasa, ilmunya enggak ada habis-habisnya. Kami sebagai mahasiswa sangat mengagumi beliau. Semoga guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita dijaga, kemudian kita semuanya dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ada mudir di Pondok Pesantren Azikra, Ustadz Amrizal Batubara. Alhamdulillah ada Pak Kiai Ustadz Aidi. Alhamdulillah ada guru kita Kiai Haji Arif Rahman. Alhamdulillah luar biasa. Dan mohon maaf Amr tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah hadir juga keluarga besar dari
majlis azikra alhamdulillah mendampingi Amr berdoa semoga bisa bareng-bareng terus, bisa satu jiwa terus, satu frekuensi terus sampai ke surga nanti. Alhamdulillah ada ayah, bunda, calon ayah, calon bunda ya, calon mantu ya, nggak ada yang tahu bah, mana tahu mulai dari sini kisahnya itu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya tadi Amr pagi izin gak sarapan, jalan-jalan kan. Mana tahu ada yang nyangkut itu ya, gitu. Mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin, luar biasa. Amr ya 3 minggu yang lalu Abah nelpon. Amr datang ke tempat Abah. Abah gak mau tahu. Dulu abi kamu kalau misalnya Abah undang ke sini, ya, acara cancel semuanya, datang ke sini, ya. Padahal Abah banyak tugas waktu itu, tapi karena Abah, guru Amr siap, kamu sebagai murid, Sabina, gua atau anak siap bah, Amr kesana. Kalau Abi acara jam 9 datang jam 6, Amr gilat bisa nembak. Alhamdulillah ada hikmahnya. Malam-malam disediain kakap, udang, cumi, Amr makan 3 piringnya. Luar biasa, itu dia. Alhamdulillah. Jadi makin betah di sini, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan rahimakumullah. Dunia ini sebentar dan akhirat selamanya. Kalaupun dunia ini sebentar, waktu yang kita lewati tidak kalah sebentar. Dulu almarhum Abi Amr sering menyampaikan bahwasanya hidup ini mampir doang. Bahkan bumi ini, dunia ini sudah berevolusi beribu-ribu tahun. Sedetik kita lewati, 2 detik kita lewati, 3 detik kita lewati, 4 detik, 5 detik, bahkan sehari kita lewati, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad kita lewati. Waktu terus berjalan. Bahkan ada sebuah penelitian yang menarik, bahwasanya there is so many interesting things happen in this world. Just only 5 seconds. Ternyata setiap 5 detik yang kita lewati, banyak sekali kejadian yang menarik, banyak sekali hal yang menarik yang kita lewati. And then they said, kemudian mereka mengatakan, every 5 seconds we pass, there is 4 marriage proposal happen in this world. Ternyata setiap 5 detik yang kita lewati itu terjadi 4 pernikahan setiap 5 detik yang kita lewati. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 4 pernikahan terjadi. Setiap 10 detik 8 pernikahan yang terjadi. 15 detik 12 pernikahan yang terjadi. Luar biasa. Cuman dalam kurun waktu 5 detik. And then they said every 5 seconds we pass, there is 21 child born in this world. Setiap 5 detik yang kita lewati, itu seenggaknya terjadi 21 anak bayi lahir di dunia ini. Setiap 5 detik. Kalau 10 detik 42 detik. Bayangin sehari, bayangin 2 hari. Subhanallah. Kemudian and then they say every 5 seconds we pass, there is 2,400 WhatsApp broadcast sended. Setiap 5 detik yang kita lewati, seenggaknya itu terjadi 2.400 WhatsApp broadcast dikirim, and much of them, dan kebanyakan dari mereka itu jam sampah. Kemudian and then they said every 5 seconds we pass, there is 12 million emails sended.
in this world. Setiap 5 detik yang kita lewati ada 12 juta email terkirim. Cuman setiap 5 detik saja. Bayangin kalau seandainya 10 detik, 15 detik, bahkan sehari, bahkan kalau Amr sudah 19 tahun umurnya, 19 tahun tapi nafsu 25. Ya, nih 19 tahun, berapa pernikahan, berapa anak yang sudah lahir, berapa WhatsApp yang sudah terkirim, berapa email yang sudah terkirim. Bayangin, Masya Allah. Hikmahnya apa? Hikmahnya waktu terus berjalan. Banyak hikmah, banyak hal, banyak kejadian yang kita lewati, bahkan kita tidak sadar akan hal itu. Makanya di film-film Hollywood itu ada time travel, time machine, mesin waktu, mesin travel untuk travel ke waktu yang kita lalu. Tidak akan bisa. Makanya ada pepatah mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak ada yang bisa balik ke hari masa lalu. Hari yang sudah berlalu tidak akan kembali. Hari yang sudah berlalu tidak akan kembali, dan kita tidak akan kembali ke masa lalu. Jadi kalau ada masa lalu, jangan masukin ke hati, karena masa lalu hanya di pikiran, bukan di hati lagi. Asya. Makanya Abang Raud dulu almarhum Abibah, kalau setiap minggu ini Bang Kris, ada Pak Irwan, ada Pak Orba, ada Abah Denny, ada Pak Sambas, ini saksi semuanya. Keluarga besar Pak Busuna Azikar saksi. Dulu Abi itu kalau misalnya ada waktu luang, karena kan sibuk ya, hari ini di pos 1, besok pos 2, besok pos 3, sibuk ya, begitu ya. Kalau ada waktu luang, biasanya Abi tuh ngumpulin anak-anaknya, ngumpulin Amr, ngumpulin Bang Alvin, Bang Aska, Syahla, dan yang lainnya. Dan istri beliau, istri beliau nanti dipertanyakan ya, takutnya kalau ada media dipotong, nah jadi bahan digoreng, nah begitu ya. Suka ngumpulin keluarganya, kita makan bareng, kita sholat jamaah bareng. Kemudian Abi itu selalu memberi kita nasi ya, bukan nasi kakap ya. Kalau nasi kakap habis ini dibungkus kan, baik ya. Kalau biasanya kalau Abi nasihat. Nah, hampir setiap ketemu sama Abi, enggak di mobil, enggak di masjid, enggak di kamar, Abi selalu menyampaikan, Alvin, Amr, Aska, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alvin, Amr, Aska, sayang, ayam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala hampir setiap pertemuan, dan jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan selain muslim. Makanya takwanya kalian bukan sembarang takwa, tapi hak bertukati, harus hak bertukati. Sebenar-benarnya takwa, sesungguh-sungguhnya takwa, hampir setiap pertemuan. Kemudian Abi selalu mengutip dalam surah Al-Imran, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya Allah hanya memperingatkan siapa? Man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Yang dia gaib, nggak bisa melihat Tuhannya, nggak bisa melihat pakai mata telanjang, tapi dia percaya ada Allah, dia percaya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia percaya kepada yang gaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
Maka Alvin, Amr, Aska, sayang ayang dengarkan dengan iman. Orang yang seperti ini, kabarkan kepada mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang sangat mulia. Kemudian Nabi suka mengutip surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, kabir. Ya, orang yang dia bisa melihat yang gaib, tapi dia percaya sama yang gaib, walaupun dia sendiri nggak ada siapa-siapa, punya kesempatan maksiat, punya kesempatan apa-apain, tapi dia tetap percaya ada Allah yang selalu mengawasinya. Kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka mendapat ampunan dan pahala yang sangat besar. Apalagi Amr nih, ya, Amr kan belum nikah. Ini Abi yang ngomong, ini cerita aja maksudnya. Kan kalau Bang Alvin udah menikah, ya, Amr kan belum. Banyak godaannya. Setan dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari segala arah. Setan itu tahu celahnya. Apalagi Amr, dia belum nikah, jomblo lagi. Tapi ibu-ibu, kalau Amr jomblonya beda. Amr itu jomblonya hijau istiqlal. Ikatan jomblo istiqomah sampai halal. Tapi bah, luar biasa tadi Amr di sini dari pagi mengikuti acara dari jam 3, sholat sunnah, subuh, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, kemudian sebelum mulai acara rawatib, dan tadi ada sholawat nariyah. Nah, berarti santri-santri di sini juga punya status baru bah, namanya hijau pesawat, ikatan jomblo pencipta sholawat. Alhamdulillah. Apalagi Amr jomblo kan? Begitu kata Abi. Nah, begitu. Makanya kemudian Abi menyampaikan bahwasanya, nah, Alvin, Amr, Aska, orang yang beriman bukan berarti orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Pernah salah dia, pernah berdosa dia pengen dosa, dia pengen pacaran, dia pengen maksiat, dia pengen berzina. Nah, coba nak kita pakai logika, siapa sih nak yang kamu pacaran? Siapa sih nak yang kamu maksiat? Siapa sih nak yang kamu berzina? Orang enak, fitrah manusiawi. Tapi nak, rasa takutnya dia kepada Allah, taatnya kepada Allah, sayangnya kepada Allah, rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan nafsunya, sehingga nafsunya ada, nafsunya besar, tapi imannya mengalahkan nafsunya, sehingga imannya menguasai nafsunya, sehingga nafsunya berubah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak jarang, makanya nggak asing melihat santri-santri di sini, walaupun jomblo semua kan, aku ini aja lah, nggak usah enak. Ya, tapi Amr melihat tadi semangat tahajudnya, semangat sholawatnya, ya, semangat ngajinya. Padahal bisa aja jalan-jalan keliling nggak sholat, nggak ikut pengajian, tapi tahu ada pengajian di sini, tahu ada majelis di sini, tahu ada maulid di sini, datang ke sini, siap ngaji di sini, siap nggak nongkrong nggak jelas, siap nggak pergi keliling kemana-mana, ya, luar biasa, ya. Semoga ya ini yang jomblo sini cepat lah, cepat menemukan pasangan. Kasihan banget. Ya, sebelumnya Amr minta maaf nih, Amr berdiri di sini ya, karena Amr pengen berdiri di sini sebelum berdiri di pelaminan nanti. Pelaminannya, nah, yang pertama yang aduh, suka keceplosan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Amr ini senang kalau misalnya bercanda yang begitu. Soalnya di sini ada orang soleh,
ada orang soleh-soleh, apalagi ada guru-guru kita, ada para habaib, ada para ulama kita. Jadi candaannya itu dalam hati beliau-beliau, amin, amin. Itu yang kita ingat. Alhamdulillah. Kemudian ayah, bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abi selalu menyampaikan bahwasanya ada yang namanya al-muqarrabun. Al-muqarrabun, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat nak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinna Allah yuzakki man yasha, wallahu sami'un alim." Alvin, Amr, Azka, dengar saya. Seorang hamba kalian manusia masuk surga bukan karena amal kalian, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya amal itu tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abi selalu menyampaikan salah satu di antara tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fursatul taubah, diberi kesempatan bertaubat. Fursatul taubah, diberi kesempatan bertaubat. Sekarang pertanyaannya, kapan sih manusia, kapan sih seorang hamba diberi kesempatan bertobat? Ya, Abi menjawab, ketika dia masih hidup, ketika dia masih diberikan nafas, ketika dia masih diberi kesempatan hidup, itulah waktu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bertobat kepada hambanya. Alhamdulillah. Ayah, bunda, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya, maka Allah beri dia kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mendapat kesempatan bertobat adalah seberuntung-beruntungnya hamba. Kalau Abi selalu bilang tidak ada kesempatan yang paling mahal, paling bersejarah dalam kehidupan kita selain kesempatan bertobat. The golden chance, kesempatan emas. Orang kalau melihat emas bodoh nggak diambil. Ya. Emas yang berharga, berlian yang berharga ada di depan mata kita. Ayo kita raih emas itu. Ayo kita raih berlian itu. Insya Allah asbab berlian itu, asbab emas itu, asbab taubat itu, kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini, yang menonton acara ini secara live, semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kemudian ayah, bunda, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya, ketika ada orang yang dia banyak maksiat, yang dia banyak berdosa, semua dosa dia udah lakukan, narkoba, membunuh, berzina, minum minuman keras, berjudi, tapi di kemudian hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauh lebih gembira daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian menemukan anaknya. Subhanallah. Sampai-sampai saking cintanya Allah, saking bahagianya Allah, saking senangnya Allah, saking gembiranya Allah, Allah sampai
menyatakan cintanya kepada hambanya yang bertaubat dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta kepada hambanya yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami berdoa semoga yang hadir di sini hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang sayang, yang cinta kepada para ulama yang istiqomah. Ingat Soekarno, Pierre Soekarno, sang proklamator, pernah berkata dalam mimbarnya, the great nation is the nation that can appreciate the merits of its heroes. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Santri yang baik, anak yang baik, murid yang baik adalah anak, adalah murid, adalah santri yang bisa menghargai jasa gurunya, yang bisa menghargai jasa ustadznya, jasa habaibnya, jasa ulama. Kami berdoa sekali lagi, semoga para ulama kita, para habaib kita, para guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ada di sini dikumpulkan kembali di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, Amar minta izin doa untuk almarhum abinya Amar, karena Amar sebagai putranya beliau dan juga sebagai muridnya beliau itu banyak sepertinya rasa penyesalan, rasa belum bisa membahagiakan Abi, belum bisa memenuhi cita-citanya Abi, masih banyak kekurangan sepertinya Amr di mata Abi. Maka dari itu Abi sudah tidak ada, tapi Amr diajarkan oleh guru-guru Amr bahwasanya kita kalau sayang sama orang tua kita, walaupun sudah meninggal, doakan mereka. Perbanyak amal diniatkan untuk orang tuanya. Karena Amr diajarkan bahwasanya salah satu amal yang tetap mengalir kepada ahli kubur adalah waladul sholih dari Allah, adalah doa dari anak yang soleh. Mumpung banyak orang soleh dan soleh di sini, dan ada ulama di sini, ada para imam, para habaib, para ustadz di sini, Amar minta izin doa satu Al-Fatihah saja untuk merabbi kita, untuk abinya Amar, almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Ilham. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Al-Hadiyah bagi kulli nabi salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Abah Amr berbayang Abi kesenyum. Alhamdulillah, insyaallah Abi bahagia menerima Al-Fatihah yang kita kirimkan, insyaallah. Dan Amr sekali lagi minta izin, mumpung ada orang soleh dan soleha, Amr minta izin semoga mendapat jodoh yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir Amr minta izin lagi, minta izin terus ya. Karena Amr ini sebelum Abi meninggal, Abi itu mengamanahkan kepada abangnya Amr dan Amr itu sendiri. Alvin,
Alvin jaga yayasan dan pesantren Azikra. Amar terusin Abi dakwah kemana-mana. Siap lagi. Amar minta doanya, semoga Allah kuatkan, semoga Allah melancarkan, Allah dekatkan dengan ulama-ulama yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa gendut-gendutnya ikan. Selesai. Sekedut-kedutnya ikan itu pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil baiknya, buang biarnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Amr masih santri, Amr masih belajar sama aku. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.